Namanya Rasti Pradipta, 25 tahun. Punya kanal YouTube kecil bernama Pradipta Explores. Subscribersnya belum nyentuh 10.000. Isinya eksplorasi tempat horor sekitar Jakarta. Rumah kosong, bunker tua, jalur kereta mati. Gaya bicaranya cepat, ngegas, kadang sarkas. Dan itu yang bikin dia punya fans loyal. Walau sedikit. Gue bukan pemburu hantu. Ya, katanya di video pembuka terakhirnya, gue pemburu sisa energi. Kalau ada hantu lewat, ya kita sapa. Kalau nggak ada, kita tidur aja bareng nyamuk. Video itu diunggah 1 hari sebelum dia hilang. Hilangnya bukan biasa, bukan kabur, bukan dibunuh, bukan juga kecelakaan. Dia masih ada. Kata orang-orang, masih terlihat kadang-kadang, tapi bukan seperti dulu. Semua bermula dari komentar random di salah satu video eksplorasinya. Akun bernama Asli Angke 88 nulis, berani beneran gak? Bang, di belakang area rawa Angke ada jalur setapak cuma bisa kelihatan waktu hujan. Gak semua orang bisa masuk. Tapi kalau masuk, jangan berhenti jalan. Jangan oleh, jangan jawab panggilan. Udah gitu aja, Rasti. Seperti biasa, tantang balik. Ayo, DM lokasi. Kalau hoaks, gue bikin konten nyumpahin lo tiap malam minggu. Dan itulah video yang ia siapkan. Eksplorasi lembah Angke. Sendirian, tanpa kru, tanpa sinyal, tanpa naskah. Rekaman awalnya biasa. Dia mulai dari pinggir jalan dekat perumahan kosong. Jam 2 pagi, langit gerimis, tanah becek, suaranya ceria. Oke, sesuai janji kita masuk ke lokasi lembah Angke. Katanya, ini tempat cuma muncul waktu hujan. Gue sih ngerasa ini lebih ke prank sih. Tapi, siapa tahu dapat footage bagus. Tapi ada yang aneh sejak awal. Langkahnya tidak ada gema, padahal dia jalan di aspal kosong. Dan pohon-pohon di sekitarnya tidak ikut goyang. Meski angin cukup kencang. Di menit ke-07/31 video itu, Rasti berhenti bicara. Sorot kameranya tiba-tiba goyang. Tapi bukan karena jatuh, seolah diangkat oleh tangan lain, lalu diarahkan ke belakang tubuhnya. Tak ada yang tertangkap jelas. Hanya pantulan samar tubuhnya di genangan air. Dan dari pantulan itu, ada 2 bayangan. Padahal ia sendirian. Kamera kembali ke wajah Rasti. Ia tampak kebingungan. Tapi suaranya tetap normal. Gue ngerasa kaya. Jalannya muter ya. Ini barusan gue lewatin deh. Tapi aneh. Jejak kaki gue gak ada. Entah ini efek gerimis atau, ya udah, gas lagi. Ia tertawa. Tapi tidak lama. Dari kejauhan, ada suara pelan. Seperti nyanyian anak kecil. Tapi dengan lirik yang tidak bisa dipahami. Bahasanya aneh. Seolah ditarik mundur. Suara hujan makin pelan. Tapi entah kenapa. Suasana makin pengap. Udara di sekeliling seperti ditekan ke bawah. Dan kamera mulai merekam suara yang tidak pernah terekam di lokasi sebelumnya. Rasti masih berjalan. Langkahnya makin hati-hati. Tidak sebanyak komentar sarkas seperti di menit awal. Kameranya mengarah ke kiri dan kanan, lalu ke bawah. Ini aneh banget. Katanya pelan. Gue ngerasa jalan ini benar-benar baru. Kayak tanahnya dibuka semalam. Tanah di bawahnya memang seperti belum pernah dilewati manusia. Tidak ada jejak. Tapi daun-daun kering tertekan seperti sudah pernah diinjak. Dan di balik pohon besar, ada sesuatu, tumpukan batu, tertata, tidak alami, seperti makam. Tapi tidak beridentitas. Ini bukan area permakaman. Kan, kenapa ada batu kayak gini? Dan ini bentuknya kayak, disusun niat banget. Rasti mendekat, kameranya getar sedikit. Mungkin karena tangan yang mulai berkeringat. Di balik tumpukan batu itu, ada kain putih basah, dilipat rapi, tapi kotor, seolah bekas dibawa seseorang. Lalu dibuang begitu saja. Jangan bilang ini bekas ritual. Anjir. Kalau iya, gue buka channel baru bahas fashion aja deh. Ia tertawa kecil. Tapi di rekaman, tawa itu gak ada pantulan suara. Kayak cuma terekam di mic. Tapi nggak dipantulkan oleh udara. Dan saat dia berbalik ada garis kaki di lumpur. 2 langkah. Tapi bukan miliknya. Loh. Ini siapa yang barusan jalan di belakang gue? Kameranya berputar cepat. Suara hujan kembali terdengar. Kali ini seperti dari kejauhan, dan dari arah kanan, ada tawa kecil, tawa anak-anak, bukan suara stereo, bukan juga efek. Suara itu terdengar dari 3 arah sekaligus. Rasti langsung mematikan lampu tambahan. Hanya mengandalkan mode malam dari kameranya. Gue, enggak sendirian ya, oke. Kalau ini prank, serius lo bakal gue laporin, tapi yang menyambut bukan orang, bukan bayangan juga, melainkan suara langkah yang tidak menghasilkan getaran. Ia mulai mundur perlahan. Tapi setiap kali ia melangkah ke belakang, kamera menangkap siluet kecil di depan. 1,
2, 3, anak-anak, tapi bukan seperti anak kecil biasa. Posturnya tidak wajar lebih panjang dari semestinya. Leher mereka miring, mata seperti diputar menghadap ke dalam, dan tangan mereka menggenggam sesuatu. Apa tuh yang dipenggang? Kamera berusaha zoom. Benda putih, tipis, berkerut, dan ketika gambarnya cukup fokus, itu telinga manusia. Mereka tidak berjalan, tidak juga melayang. Mereka berada, dan keberadaan mereka cukup untuk mengusir logika. Rusty memundurkan langkah. Kameranya kini diarahkan ke tanah bukan karena takut, tapi karena ia mulai sadar. Setiap kali menyorot wajah makhluk itu langsung, kamera bergetar, seolah lensanya tidak bisa menerima wujud yang tidak boleh dilihat. Gue nggak tahu ini apaan, tapi mereka diem doang, gak ngapa-ngapain. Tapi gue ngerasa kayak ada yang masuk ke kepala gue. 3 anak itu berdiri sejajar, tak satu pun bergerak. Tangan mereka menggenggam benda-benda kecil, telinga, pita merah, dan satu lagi membawa rambut panjang yang masih basah. Dan meski tidak ada angin, rambut itu berkibar pelan. Kamera tiba-tiba freeze 0,5 detik, lalu kembali merekam seperti biasa. Gue mau balik, ini bukan tempat buat main-main. Tapi langkah pertama mundur terasa salah, karena saat ia menengok, jalan yang tadi ia lewati sudah hilang. Bukan gelap, bukan kabut, tapi seperti ditutup dinding hitam tipis, seperti kain basah yang menjuntai dari atas. Ia coba sorot dengan lampu pantulan cahaya tidak kembali. Kok kayak gak ada ruang di situ? Kayak bukan jalan, tapi kosong. Gue kayak ketahan, kaki berat. Suara langkah makin mendekat dari belakang, cepat, tapi tidak terburu-buru. Dan tawa anak kecil yang tadi berubah jadi suara dewasa, parau, dalam, terlalu dekat. Ia menoleh perlahan, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi ketika kamera merekam dari bahu ke belakang, ada tangan pucat menutup lensanya dari dalam. Bukan dari depan kamera, tapi dari dalam layar previewnya sendiri. Rusty panik. Kameranya kini ia pegang dengan 2 tangan, terus berjalan mundur. Tapi setiap kali ia melangkah, suara langkah di belakang ikut mundur, seolah apapun yang mengikutinya, meniru gerakannya. Di menit jam 13:42, terdengar bisikan, bukan kamu yang pertama, bukan kamu yang terakhir. Rusty langsung memutar kamera ke segala arah, dan untuk sepersekian detik, ada wajah perempuan tua muncul di semua sisi layar secara bersamaan. Dari atas, dari bawah, dari kiri dan kanan. Wajah yang sama, tatapan kosong, dengan bibir tersenyum tipis, tapi matanya tidak bergerak seiring kepalanya. Ada aturan yang tidak tertulis di tempat seperti ini. Kalau kamu merasa sedang diikuti jangan noleh, karena begitu kamu tahu wujudnya, mereka tahu kamu bisa melihat, dan mereka tidak suka dilihat. Langkah kaki Rusty semakin cepat. Ia mulai tidak bicara lagi. Kamera menyorot jalan di depannya. Tapi aneh tak ada garis horizon. Jalan terus memanjang. Tapi tak ada akhir. Daun-daun tidak bergoyang. Kabut pelan-pelan turun dari atas. Dan suara tawa anak-anak itu mulai melengking. Seperti diputar dengan kecepatan 2 kali. Suaranya tidak mengikuti logika tempat. Kadang dari atas. Kadang dari bawah. Kadang terdengar dari speaker kamera sendiri. Gue harus keluar. Oke. Ini serius. Siapapun yang ngerjain ini, lo berhasil. Tapi stop, serius. Rusty panik. Nafasnya terdengar berat, tapi anehnya, langkahnya tetap stabil, seolah kakinya bukan sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya. Di satu momen, kamera mengarah ke tanah. Terdengar suara kecil seperti bisikan tepat di telinga kanan. Kenapa kamu noleh? Rusty langsung berhenti. Gue gak noleh, gue gak noleh. Kameranya mendadak mati. Layar hitam. Beberapa detik tanpa suara, lalu hidup kembali. Tapi posisi kamera kini mengarah ke wajah Rusty, seolah ada yang memegang dari depan, menyorot dia dari jarak 1 lengan, dan ekspresinya kosong. Kamu bilang kamu nggak noleh. Suara itu bukan suara Rusty, lebih pelan, lebih berat, lebih tidak bergema. Mulutnya tetap bergerak sesuai kata-kata itu, tapi matanya tidak mengikuti gerakan. Tatapannya tidak ke kamera, tidak ke depan, tapi ke sesuatu di atas pundaknya sendiri. Tiba-tiba kamera menjatuh, terdengar bunyi keras, tanah berlumpur basah, lalu, suara langkah berat, tapi tidak 1, 5, 6, datang bersamaan dari segala arah. Gambar hanya menunjukkan tanah lumpur, bayangan bergoyang, dan kemudian, satu demi satu, ujung kaki telanjang muncul di frame, kulitnya keabuan, kuku kakinya panjang dan kaku, dan salah satu kaki itu, hanya punya 3 jari. Layar goyang. Ada upaya untuk diangkat kembali, tapi kali ini, kamera seperti direbut, gambar langsung kabur, sampai akhirnya, posisi kamera kembali stabil, dan mengarah ke satu tempat.
Sebuah dinding lumpur, dengan ukiran tangan kecil-kecil menempel di seluruh permukaannya. Tapi tangan itu bukan cetakan biasa. Jari-jarinya masih bergerak pelan. Di titik tertentu, rasa takut bukan datang dari apa yang dilihat, tapi dari apa yang didengar, dan lebih buruk lagi, apa yang dipikirkan. Tapi bukan berasal dari diri sendiri. Kamera kini stabil. Entah siapa yang memegang. Gambar menunjukkan jalur tanah sempit di antara dua dinding lumpur tinggi. Dari celah di kanan ada tangan kecil menyembul, menggenggam rambut panjang. Tapi rambut itu tidak digenggam seperti boneka. Lebih seperti diserahkan. Lalu muncul suara, bukan lewat speaker, tapi langsung ke dalam rekaman. Seolah video ini berbisik ke siapapun yang menontonnya. Ambil, kalau kamu gak ambil, dia ikut kamu pulang. Gambar berubah cepat. Sorotannya menuju ke pohon bengkok yang berdiri sendiri. Di pangkal batangnya, ada tulang rahang bawah menggantung seperti lonceng. Tergoyang pelan, tapi tidak ada angin. Rusty muncul kembali dalam frame. Tapi kali ini, dia berjalan mengelilingi pohon, tidak memegang kamera. Kepalanya sedikit menunduk, matanya tertutup, dan mulutnya bergerak. Tapi suara yang keluar bukan suaranya, dan bukan pula kata-kata biasa. Sarak misetu, enkidatra, tutu rasa, kuara. Bahasanya terdengar seperti campuran mantra dan desahan, dan lebih menyeramkan lagi. Penonton yang mendengar mulai merasa mengenali suku kata itu, seperti déjà vu, seperti pernah mendengar dalam mimpi yang sudah lama terkubur. Lalu rekaman memudar, gelap sebentar, muncul teks di tengah layar. Loading clip, jam 16:09, jam 18:04. Ketika gambar muncul kembali, kamera kini ada di dalam air, terendam setengah badan. Sorot lampunya menyinari dasar sungai, berlumpur dan bergelembung kecil. Tapi dari gelembung itu, ada wajah manusia perlahan muncul dari lumpur. Dengan mata terbuka penuh, dia tidak bernafas. Tapi dia tahu kamu melihat. Lalu, dari sisi kiri layar, muncul bayangan tinggi besar. Tidak jelas wujudnya, kabur, hitam, seperti siluet kabut. Tapi ketika melintas, air tidak bergerak. Seolah bayangan itu bukan menyibak, tapi melewati dimensi lain di dalam air. Kamera bergoyang, suara nafas berat kembali terdengar. Rusty bersuara, tapi kata-katanya terlalu lambat untuk dicerna, seolah diputar di slow motion tanpa editan. Aku masih di sini. Dan lalu, hening, tidak ada suara, tidak ada musik, tidak ada suara langkah, hanya gambar lumpur diam selama 40 detik, dan suara detak jantung yang bukan berasal dari tubuh manusia, terlalu cepat, terlalu banyak, seperti beberapa jantung berdetak bersamaan. Tapi semua berada dalam satu tubuh.